Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rahmatul Fakir. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau nge-share ya tentang pentingnya bahasa Arab di Arab Saudi. Jadi bagi teman-teman yang ingin jadi TKI ataupun TKW, khususnya teman saya yang belum berangkat, penting kalian itu belajar bahasa Arab. Kenapa? Ya namanya juga kita itu tinggal di Arab ya. Nah, otomatis kita harus bisa berbahasa Arab. Apalagi ya, sebelum saya nyampe ke sini, saya mau bercerita ya. Sebelum nyampe saya ke sini, saya nyampe ke bandara. TKI, saya sarankan, TKI itu tidak sama dengan TKW. Kalau TKW nyampe pada bandara itu dijemput oleh majikan. Akan tetapi teman-teman, TKI itu sama majikan suruh naksi. Bagaimana cara kita naksinya, sedangkan kita tidak tahu bahasa Arab. Jadi di video kali ini saya tidak mau men-share hal itu, tapi penting bahasa Arab. Jadi kenapa saya mengatakan penting? Karena ketika kita gak tahu bahasa Arab, kita akan berurusan dengan 3 hal. Ketika kita gak tahu bahasa Arab, kita akan berurusan dengan 3 orang. Siapa? Yang pertama, kita akan berurusan dengan majikan, kafil. Yang kedua, kita akan berurusan dengan mudir ataupun atasan, manajer. Nah, yang ketiga yaitu kita akan berurusan dengan customer ataupun pelanggan. Nah, dan hal itu ketika kita gak tahu bahasa Arab, berurusan dengan 3 orang ini, dan kita bisa gak betah tinggal di Arab Saudi teman-teman. Jadi kenapa saya mengatakan ketika kita gak tahu bahasa Arab kita akan berurusan dengan majikan ataupun kafil? Apa hubungannya? Jadi saya jelaskan. Jelas, ketika kita gak tahu bahasa Arab, pasti kafil ataupun majikan akan marah. Kenapa? Karena ya menurut majikan, ketika kita gak tahu bahasa Arab, menurut majikan bagaimana kita bisa menangani customer dengan baik. Jadi walaupun kerjaan kita bagus, kita semangat, kan, tapi kita ketika kafil, majikan kita datang kemudian berbicara gak tahu bahasa Arab, kita dimarahin. Sebenarnya itu. Jadi pikiran kafil, majikan, ketika kita gak tahu bahasa Arab, kita dianggap yaitu kerjanya gak baik. Kalau masih 2 bulan 3 bulan teman-teman gak tahu bahasa Arab, itu masih lumayan. Akan tetapi ketika nyampe 4 bulan 5 bulan, makin parah pada majikan. Ada ya orang Hindi teman saya, dia sudah 1 tahun lebih belum tahu bahasa Arab. Jadi sama majikan, kenapa Anda gak tahu? Padahal Anda itu sudah 1 tahun di sini. Apa yang terjadi? Iqomah, KTP-nya diambil. Itu teman-teman ya, KTP. Yang menurut saya kalau kita tinggal di Arab Saudi tanpa KTP, ya bagaikan ya apa, ilegal kan? Kemudian saran saya teman-teman, ketika kalian itu dimarahin oleh majikan, kalian gak tahu bahasa Arab, jadi saran saya jangan sampai kalian itu mengatakan kata-kata yang tidak dipahami oleh orang Arab. Contoh, kalian dimarahin ataupun diperintahkan suruh gini, suruh gitu, kemudian kalian mengeluarkan kata-kata, contoh, sok-sokan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak dipahami oleh orang Arab, karena hal itu bisa tambah marah lagi. Contoh saya pernah kejadian pada waktu itu majikan saya datang kemudian marah. Jadi ada hal yang belum diberesin sama saya, kopi belum, saya kerjanya di kafe, kopi belum dimasukkan ke mesin. Kemudian pada waktu itu saya bikin es buah teman-teman, dan belum dihabisin sama saya. Jadi saya pikir akan dikasih pada saudara saya separuhnya, jadi nggak dihabisin. Kemudian majikan bilang, ini apa? Kenapa ada di sini? Ini bukan tempat makan. Iya, majikan bilang nggak apa-apa makan di sini asalkan ya dihabisin. Nah, jadi majikan memerintahkan untuk singkirkan. Jadi saya pikir, saya berkata pada saudara saya, mungkin Subhan mau
Apa kata majikan? Dia gak paham. Jadi ahli batin. Anta kalam. Apa yang Anda bicarakan? Jadi saya berkata, saya anak kalam mungkin subhanallah masih gak percaya dengan omongan saya, masih bertanya lagi pada saudara saya apa yang dibicarakan dia. Jadi itu teman-temannya, ketika kalian dimarahin ataupun diperintahkan oleh orang Arab, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak dipahami oleh orang Arab, karena hal itu bikin marah lagi ya. Oke, yang kedua, kita akan berurusan dengan mudir ataupun atasan ketika kita gak tahu bahasa Arab. Pernah saya kejadian ya, pas awal-awal, ya mungkin ini ya kesalahpahaman, ya akibat saya gak tahu bahasa Arab. Beliau memerintahkan saya untuk buat syai. Dia langsung bilang sawi, wahid, langsung wahid, syai turmus, 1 teh turmus. Jadi saya buat 1 teh turmus. Kemudian gak lama kemudian mudir ini memerintahkan lagi ke orang Bangladesh. Saya pikir mungkin mudir takut saya itu gak paham apa yang dibicarakan dia, sehingga memerintahkan lagi ke orang Bangladesh. Jadi orang Bangladesh nyuruh lagi ke saya, suruh buat 1 syai turmus. Jadi saya cuman buat 1. Saya kira ya mudir mungkin gak, takutnya saya gak paham, jadi nyuruh lagi pada orang Bangladesh. Kemudian gak lama kemudian nyuruh lagi, mudir tersebut nyuruh lagi, buatlah 1 syai nakna. Yang ketiga ada syai nakna. Jadi dari 3 turmus ini 2 syai biasa, kemudian yang 1 ini syai nakna. Saya pikir cuman buat 1 syai nakna. Jadi itu kesalahpahaman saya, karena ya saya gak tahu bahasa Arab. Jadi saya pikir hanya buat 1. Apa yang terjadi? Kelamaan saya buatnya, atasan saya marah. Marahnya pokoknya marah-marah, sampai bulat, dibantingkan, sampai saya itu nangis ya. Ya gimana gak mau nangisnya, saya masih baru, masih ingat ke rumah. Kemudian ditambah hal itu, saya nangis, tambah dimarahin. Suf, lihat bagaimana kerja Anda, kerjanya nggak baik. Itu teman-teman, dimarahin, tambah dimarahin. Kemudian lagi teman-teman, ketika atasan nyuruh, kemudian kita gak paham, kita itu suruh pergi, bukan diajarin. Kita kan gak tahu, suruh ngambil ini itu, kita gak tahu yang mana. Bukannya diajarin, malah suruh pergi ya. Dan hal itu kita bikin gak betah tinggal di Arab Saudi ya. Jadi yang kedua ini, kita itu berurusan dengan itu atasan. Ya kalau atasan kita baik, dan kebanyakan atasan manajer itu kebanyakan orang Mesir, dan orang Mesir itu terkenal ya di sini itu ya. Kenapa? Kebanyakan orang Mesir ya, karakter orang Mesir ya seperti itu, keras. Jadi gak ada istilahnya ya, orang Arab mengatakannya gir-gir, za'lan. Yang ketiga teman-teman, kita akan berurusan dengan customer ataupun pelanggan. Jadi kadang ketika customer itu minta sesuatu, kemudian kita gak paham, ya sama juga marah, gak sesuai dengan yang diinginkan juga marah. Ya sebagian ada, banyak ya yang maaf musyrik gak apa-apa, cuman ya sebagian juga ya ada yang marah. Maklum Arabik, tahu gak bahasa Arab. Jadi itu teman-teman ya, kita akan berurusan dengan 3 orang ini. Majikan pertama, yang kedua mudir, yang ketiga itu customer ataupun pelanggan. Kalau mudir, atasan sama pelanggan, kita sia-siakan gak apa-apa, marah sia-siakan gak apa-apa. Mudir, atasan itu intinya sama juga amil ya. Tapi tapi ketika kita berurusan dengan majikan, itu yang kita bikin gak betah lagi, marah. Oke, jadi itu ya teman-teman, ketika kita gak tahu bahasa Arab. Akan tapi ketika kita tahu bahasa Arab, enak tinggal di Arab Saudi itu, nyaman. Kita pergi ke toko, mau pergi ke restoran, kita itu enak bertemu dengan orang Hindi, orang Bangladesh, Pakistan, orang Arab. Kita berdialog kaifahan.
Karena tapi ya itu ya, ada sebagian teman saya yang sekarang belum berangkat, dia akan kerjanya di restoran, dia pengen jadi tukang cuci piring, intinya alat-alat restoran. Ketika saya tanyakan kenapa kalian pengen jadi cuci piring, soalnya ya itu, ketika ditanyakan sama saya, karena gak tahu bahasa Arab dan tukang cuci piring itu gak ada customer yang datang katanya. Jangan ya, kita sebagai TKI ataupun TKW, kita itu harus belajar bahasa Arab. Soalnya ya itu, yang tadi kita itu bikin nyaman. Jadi seperti itu teman-teman ya, pentingnya bahasa Arab di Arab Saudi. Jadi bagi kalian yang ingin jadi TKI ataupun TKW, belajarlah bahasa Arab walaupun ya sedikit demi sedikit. Mungkin hanya itu yang dapat saya share pada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sebelum tutup saya doakan bagi teman-teman yang sudah nonton hingga detik ini, saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya dan dimudahkan jalannya untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah ke tanah suci Makkah. Saya Rahmat Al-Fakir dari Arab Saudi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.